Hai semuanya, sulit dipercaya kan? Kita hidup di dunia yang serba bising. Semua orang berlomba-lomba untuk jadi pusat perhatian, bersuara paling kencang, paling lucu, paling bijak, paling segalanya. Media sosial dipenuhi dengan orang yang pamer segala macam hal, dari sarapan sampai liburan mewah, dari pencapaian kecil sampai drama pribadi. Rasanya kalau kita nggak ikut-ikutan, kita bakal tenggelam, nggak kelihatan. Padahal ada kekuatan luar biasa dalam kesunyian. Ada pesona yang terpancar justru ketika kita nggak banyak bicara, nggak berusaha keras untuk menarik perhatian. Ini bukan berarti kita jadi antisosial atau pendiam banget sampai nggak mau ngobrol sama sekali loh. Bukan itu maksudnya. Ini tentang bagaimana kita membangun kehadiran diri yang kuat, yang menarik, justru dengan meminimalkan kata-kata yang enggak perlu dan memaksimalkan kualitas dari setiap interaksi. Coba deh bayangkan, ada orang yang baru masuk ke sebuah ruangan. Semua mata langsung tertuju padanya, bukan karena dia pakai baju paling nyentrik atau teriak-teriak minta perhatian. Dia cuma masuk, tersenyum tipis, matanya mengamati sekeliling dengan tenang. Dia enggak buru-buru nimbrung obrolan, enggak langsung sibuk sama ponselnya. Dia duduk, mendengarkan, sesekali mengangguk, atau memberikan senyum responsif. Ketika dia akhirnya bicara, kata-katanya sedikit, tapi setiap kata itu berbobot. Setiap kalimatnya mengandung makna, observasi yang tajam, atau pertanyaan yang memancing pemikiran. Orang lain jadi penasaran, jadi ingin tahu lebih banyak tentang dia. Kenapa? Karena dia enggak menghambur-hamburkan energinya dengan banyak bicara. Dia menciptakan semacam aura misteri dan kebijaksanaan. Ini yang kita maksud dengan mempesona tanpa banyak bicara. Pesona ini bukan cuma tentang penampilan fisik, tapi lebih kepada kedalaman karakter dan kualitas interaksi. Lalu, gimana caranya sih kita bisa mencapai titik itu? Langkah pertama, dan ini yang paling fundamental, adalah mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Ini lebih sulit dari kedengarannya loh. Kebanyakan dari kita, saat orang lain bicara, pikiran kita udah sibuk menyusun apa yang mau kita bilang selanjutnya. Kita nggak benar-benar menyerap apa yang disampaikan lawan bicara kita. Kita cuma menunggu giliran. Mendengarkan dengan sungguh-sungguh itu artinya kita hadir sepenuhnya. Kita membiarkan kata-kata lawan bicara meresap ke dalam diri kita. Kita mencoba memahami perspektif mereka, emosi mereka, bahkan hal-hal yang tidak terucapkan. Bayangkan, kalau kamu lagi ngobrol sama seseorang yang matanya fokus padamu, mengangguk sesekali, dan memberikan respons yang menunjukkan dia benar-benar mengikuti alur pembicaraanmu, gimana rasanya? Pasti merasa dihargai kan? Itu adalah salah satu bentuk pesona yang paling kuat. Ketika kita membuat orang lain merasa didengar dan dihargai, kita secara otomatis jadi pribadi yang menarik di mata mereka. Mereka akan merasa nyaman di dekat kita, merasa bisa jadi diri sendiri, dan itu adalah magnet yang luar biasa. Kedua, pikirkan dulu sebelum bicara. Ini klise, tapi beneran penting. Dalam setiap obrolan, terutama yang penting atau sensitif, ambil jeda sejenak. Jangan langsung nyerobot. Tanya diri sendiri, apakah yang akan kukatakan ini benar? Apakah ini perlu? Apakah ini bermanfaat? Apakah ini baik? Apakah ini menambah nilai dalam percakapan? Kalau jawabannya enggak, ya enggak usah diomongin. Lebih baik diam daripada mengucapkan sesuatu yang enggak penting, menyinggung perasaan, atau bahkan cuma sekadar mengisi kekosongan. Orang yang terbiasa bicara sekenanya seringkali dianggap kurang berbobot. Sebaliknya, orang yang memilih kata-katanya dengan hati-hati akan dianggap bijaksana dan penuh pertimbangan. Kualitas selalu mengalahkan kuantitas, apalagi dalam hal komunikasi verbal. Ini bukan cuma tentang apa yang kita katakan, tapi juga tentang bagaimana kita memilih untuk tidak mengatakan sesuatu yang bisa merusak momen atau hubungan. Ketiga, amati dan pahami lingkungan sekitar.
Orang yang mempesona tanpa banyak bicara punya kemampuan observasi yang tajam. Mereka nggak sibuk dengan diri sendiri. Mereka melihat dinamika dalam sebuah grup, membaca bahasa tubuh, menangkap nuansa emosional yang enggak terucapkan. Misalnya, di sebuah rapat, mungkin ada satu orang yang terlihat gelisah atau tegang, meskipun dia enggak bicara. Orang yang penuh pesona ini akan menyadarinya dan mungkin akan menanyakan, "Ada yang bisa kubantu?" Atau, "Sepertinya ada yang mengganjal, mau cerita," tanpa perlu banyak kata. Mereka peka. Kepekaan ini membuat mereka bisa merespons dengan tepat dan memberikan dukungan yang relevan, bahkan tanpa perlu berkoar-koar. Ini menunjukkan empati dan kecerdasan emosional yang tinggi, dua hal yang sangat menarik bagi orang lain. Mereka menciptakan koneksi yang lebih dalam daripada sekadar basa-basi permukaan. Keempat, tingkatkan substansi diri. Ini bagian yang kadang terlupakan. Gimana kita bisa bicara sedikit tapi berbobot kalau isi kepala kita kosong? Penting banget untuk terus belajar, membaca, memperkaya pengetahuan, dan memperluas wawasan. Dengan begitu, ketika kita akhirnya berbicara, setiap kata yang keluar itu adalah hasil dari pemikiran yang mendalam dan pemahaman yang luas. Enggak perlu pamer-pamer semua yang kita tahu. Justru, orang yang benar-benar pintar itu seringkali rendah hati dan enggak merasa perlu membuktikan diri dengan banyak bicara. Pengetahuan mereka terpancar secara alami dalam cara mereka memproses informasi, memberikan opini, dan mengajukan pertanyaan. Mereka jadi sumber inspirasi dan informasi yang terpercaya. Orang akan datang kepada mereka untuk mencari masukan, bukan karena mereka cerewet, tapi karena mereka tahu bahwa setiap kata dari orang ini punya nilai. Kelima, gunakan bahasa tubuh yang positif dan terbuka. Komunikasi itu bukan cuma soal kata-kata loh. Senyum yang tulus, kontak mata yang hangat, tapi nggak creepy, postur tubuh yang tegak tapi rileks, gestur tangan yang menunjukkan ketenangan, semua itu berbicara lebih keras daripada ribuan kata. Bayangkan orang yang bicara sedikit, tapi setiap dia melihatmu, dia memberikan senyum yang menenangkan. Atau ketika dia mendengarkanmu, dia condong sedikit ke arahmu, menunjukkan perhatian penuh. Itu semua adalah sinyal nonverbal yang sangat kuat, yang menunjukkan bahwa dia tertarik, dia ramah, dan dia bisa didekati. Bahasa tubuh yang positif menciptakan atmosfer yang nyaman di sekeliling kita, menarik orang lain untuk mendekat tanpa perlu kita memancing mereka dengan banyak bicara. Ini adalah bentuk komunikasi yang sangat efektif tanpa perlu mengeluarkan satu pun kata. Keenam, fokus pada kualitas interaksi daripada kuantitas. Nggak perlu setiap kali kumpul sama teman atau rekan kerja harus jadi yang paling heboh atau paling banyak bicara. Lebih baik punya satu atau dua obrolan yang mendalam dan bermakna dengan beberapa orang daripada sibuk ngobrol sana-sini tapi obrolannya dangkal semua. Orang akan lebih mengingat kualitas interaksi yang mereka punya denganmu. Mereka akan lebih menghargai percakapan yang membuat mereka merasa dimengerti atau yang memberikan mereka perspektif baru dibandingkan dengan obrolan basa-basi yang cepat terlupakan. Ini tentang membangun hubungan yang otentik, bukan cuman sekadar menambah daftar kenalan. Ketika kita fokus pada kualitas, setiap momen yang kita habiskan dengan orang lain jadi lebih berharga dan itu membuat kita jadi pribadi yang lebih berkesan. Ketujuh, jangan takut dengan keheningan. Di zaman sekarang, orang sering merasa canggung dengan keheningan. Sedikit saja ada jeda dalam percakapan, langsung buru-buru diisi dengan kata-kata apapun yang muncul di kepala. Padahal, keheningan itu bisa jadi sangat powerful. Keheningan bisa jadi ruang untuk berpikir, untuk meresapi, untuk merasakan. Terkadang, keheningan justru membangun ketegangan yang positif atau memberikan kesempatan bagi orang lain untuk bicara. Orang yang nyaman dengan keheningan menunjukkan kepercayaan diri dan kematangan. Mereka nggak perlu validasi dari terus-menerus berbicara.
Mereka tahu bahwa kehadiran mereka itu sendiri sudah cukup. Ini memberikan kesan bahwa mereka adalah pribadi yang tenang, terkendali, dan enggak mudah panik. Dan itu tentu saja sangat mempesona. Pada akhirnya, mempesona tanpa banyak bicara itu bukan tentang menjadi orang yang pendiam atau menarik diri dari pergaulan. Ini tentang memilih untuk jadi lebih sadar dalam setiap interaksi. Ini tentang memahami bahwa kekuatan sejati seringkali ada dalam kesunyian, dalam kemampuan kita untuk mendengarkan, mengamati, dan merespons dengan penuh pertimbangan. Ini tentang membangun diri menjadi pribadi yang berbobot, yang punya kedalaman, yang mampu menciptakan koneksi otentik tanpa perlu banyak drama atau keramaian. Ini tentang membiarkan kualitas diri kita yang berbicara lebih keras daripada volume suara kita. Ketika kita bisa melakukan semua itu, pesona kita akan terpancar dengan sendirinya, tanpa kita harus susah payah mengejarnya. Orang akan tertarik pada kita karena kita menawarkan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lebih otentik dan lebih bermakna di tengah hiruk-pikuk dunia ini. Jadi, siapkah kamu mencoba untuk jadi lebih mempesona dengan cara yang lebih tenang? Percayalah, hasilnya akan jauh lebih berdampak dan berkesan.